berada di Desa Wisata Hijau Bilebante. Nama. Ya, nama saya Bu Zainab. Saya dari dunia usaha Udi Azhari dengan merek Taponaput yang berada di Desa Wisata Hijau Bilebante, Kecamatan Pringgerate, Kabupaten Lombok Tengah. Sudah bekerja sama dengan SMK BP Mataram itu sudah 6 tahun dari lulusan angkatan pertama untuk APHP. Jadi intinya kalau menurut saya, karena sudah lama bekerja sama dengan Sakra juga sudah, dengan beberapa SMK yang ada di Lombok juga sudah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana siswa itu lebih dekat dengan DODI. Jadi yang paling utama adalah saya mengajak anak-anak itu merubah karakter, dalam artian bagaimana tepat waktu, dalam yang paling utama adalah dalam mengerjakan ibadah yang 5 waktu. Jadi ada konsep yang coba saya terapkan, tidak memulai dari harus bisa membuat sesuatu, tidak, tapi bagaimana bangun pagi. Bangun paginya itu sholat subuh. Sholat subuh itu 15 menit sebelum azan subuh itu saya sudah membangunkan mereka. Jadi satu kali tidak sholat subuh 10.000 dendanya. Kalau sholat zuhur kita 11.30 udah rehat kerja. Itu baik, kalau tidak sholat subuh tidak sholat zuhur 5.000. Jadi itu yang membuat kadang-kadang ada rasa ya kayak dipaksa. Jadi mereka, kita mau merubah karakter anak itu tidak bisa langsung, maksudnya. Jadi kita rubah bagaimana menyentuh hatinya. Jadi alhamdulillah dari beberapa periode sudah bekerja sama itu hampir 85% itu berhasil. Bahkan sampai sekarang pun mereka masih pulang menganggap rumah saya itu sebagai rumah mereka. Yang kedua itu adalah saya tidak mau nerima yang pulang pergi. Kenapa? Karena apa yang didapatkan di jalan itu kadang-kadang dibawa ke tempat kerja. Maksudnya seharusnya kita mulai kerja jam 7.30, mereka datang jam 10. Kemana dia pergi saya tidak tahu. Jadi konsep menekankan bagaimana merubah mindset dari sholat tadi. Kita on time kerja, jam 7.30 sudah mulai, jam 11.30 udah selesai untuk mempersiapkan diri untuk beribadah. Jadi hal-hal itu yang coba saya kupas, menyentuh hati mereka itu supaya mau merubah diri. Jadi saya sebagai DODI, jangankan saya, Allah pun tidak akan merubah nasibmu kalau kamu tidak merubah dirimu sendiri. Jadi saya coba dari sana. Alhamdulillah saya sangat terharu dengan mereka. Orang tua kadang-kadang ada yang tidak setuju dengan apa yang saya lakukan. Saya katakan, saya tidak pernah berurusan dengan Anda sebagai orang tua, saya berurusan dengan sekolah. Silakan kalau tidak setuju dengan apa program yang ada di tempat usaha saya, Bapak boleh mengambil anak Bapak, pindahkan ke tempat yang lain. Jadi saya berkoordinasi dengan guru. Jadi orang tua itu tidak boleh mengintervensi. Itu yang sudah coba saya lakukan. Jadi alhamdulillah bekerja sama selama 6 tahun. Sampai sekarang ada beberapa yang sudah praker di tempat saya itu menjadi entrepreneur. Jadi walaupun dia jual bakso rumput laut, jual bakso cilok, tapi dia mampu mengembangkan dirinya sendiri. Nah, harapan saya ke depan, jadi tidak ada lagi anak yang praktik kerja industrinya itu pulang pergi. Dalam artian lebih dekat dengan DODI. Dalam artian kita setiap selesai makan siang, makan malam, saya selalu makan bersama walaupun lesehan. Jadi di sana kita sentuh hati mereka. Apa yang mereka mulai lakukan, karena zaman sekarang dengan zaman yang akan datang sangat berbeda. Jadi tidak sama apa yang kamu lihat sekarang dengan zaman kamu akan dewasa kelak. Jadi itu yang setiap selesai makan malam kita evaluasi kegiatan dari pagi sampai malam itu. Kadang-kadang itu yang membuat mereka tersentuh. Jadi insya Allah kalau kami kerjasama dengan guru juga tetap baik. Produk sekolah juga saya promosikan, misalnya kayak keripik talas punyanya SMKPP. Ketika ada tamu datang bawa ke sini, jadi tetap sinergisitas antara dunia usaha dan sekolah itu sangat erat. Jadi tidak bisa dipisahkan antara dunia usaha dengan guru, itu harus berkolaborasi. Nah, itu yang coba kami lakukan selama ini, dan alhamdulillah dengan beberapa hal kecil yang kurang kita sadari itu membawa dampak yang luar biasa kepada anak-anak. Karena anak-anak sekarang memang
sudah otaknya itu sudah terisi dengan HP atau gadget. Jadi ketika kita ngomong itu jarang diperhatikan. Jadi jam segini sampai jam segini nggak boleh bawa HP. Nanti jam segini sampai jam segini baru boleh buka HP. Telepon orang tua udah ada jamnya. Orang tua jenguk juga sudah ada harinya. 1 bulan misalnya prakerja 3 bulan. 1 bulan pertama nggak boleh ketemu. Tujuannya apa? Jadi kayak mondok, Pak. Jadi belajarnya itu cuma bukan hanya belajar masalah dunia usaha, tapi bagaimana menempa diri mereka untuk mandiri. Jadi tidak sedikit-dikit masalah telepon orang tuanya, sedikit-dikit masalah telepon keluarganya, itu tidak boleh di tempat saya. Mungkin itu, Pak. Jadi kalau untuk membuat produk itu sebenarnya sangat gampang, tetapi ketika mereka sudah mulai termotivasi melihat apa yang dihasilkan oleh dunia usaha, saya katakan begini, saya tidak sekolah, saya tamatan S2, SD, SMP, tetapi kalian lihat sendiri di pendapatan itu berapa, kan ada laporan setiap bulan, Pak, mereka saya libatkan untuk ini. Jadi mereka sangat termotivasi. Jadi hal-hal kecil yang menurut kita itu tidak bermanfaat, ternyata itu yang membuat mereka termotivasi. Mungkin sekedar itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tanya, Bu? Boleh. Kalau sudah dibentuk dengan cara aturan seperti itu, seperti di tempat Ibu, adakah siswa yang berubah, Bu? Yang sudah terpantau dengan dia melakukan wirausaha? Ada, Pak, yang tadi saya bilang sekitar 85%-nya itu yang memang nawa itu awalnya mau menjadi entrepreneur. Jadi setelah kita sentuh dengan cara tadi, alhamdulillah mereka termotivasi, gitu, Pak. Oke. Produk Ibu apa, Bu? Awalnya saya, Pak, olahan rumput laut, yaitu dodol, tortilla, sama sambal cengkeh, Pak, khas Lombok Tengah. Tetapi karena COVID kemarin, saya melihat peluang yang sangat luar biasa, yaitu membuat minuman herbal. Jadi 2 bulan stagnan, tidak ada kegiatan apa-apa, lumpuh total. Jadi saya coba berinovasi untuk membuat minuman khas Lombok yang dulunya serbat namanya, Pak. Tapi serbat itu hanya menggunakan jahe, kayu manis dan lain-lain. Tetapi karena Bilebante itu menjadi desa wisata, punya minuman welcome drink namanya lemon grass tea. Lemon grass tea itu bahasa nasional. Jadi pas Pak Sandiaga Uno datang itu katanya nggak usah pakai lemon grass tea, pakai nama yang lain. Nah, jadi kita bekerja sama dengan budayawan Lombok Tengah. Itu apa sih sebenarnya? Minuman lemon grass tea itu disingkat menjadi mulegati, Pak. Dan alhamdulillah sangat sederhana, tetapi maknanya yang menurut orang-orang luar itu, jadi ketika melihat minuman ini, kalau serbat mah biasa katanya, tetapi ketika melihat mulegati, apa sih mulegati? Jadi menarik orang untuk mau bertanya, dan setelah dirasakan manfaatnya dan ditanyakan apa sih arti mulegati itu, dijawab jadi mulegati itu memang benar ini khas daripada Bilebante. Nah, seperti itu, Pak. Jadi Pak, yang paling penting untuk anak-anak juga adalah pandai melihat peluang pasar. Jadi ketika ini turun, apa yang harus kita inovasikan sehingga produk yang ini stagnan, jadi ada produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan hanya diinginkan oleh kita sebagai dunia usaha. Ya, begini, Pak, saya tambah, Pak. Ibu Hajah Zainab ini juga salah satu penggagas desa wisata. Jadi di kampungnya itu membuat desa wisata yang dikunjungi pasar Pancingan namanya, Pak. Pasar Pancingan ini nanti dia membuat pasar setiap hari Minggu. Jadi pasar yang tradisional yang dikunjungi oleh masyarakat, sekaligus tempatnya itu sebagai hiburan. Nah, ini juga gagasan ini juga memberikan manfaat, bisa menjual produk-produk yang dimiliki di desa Bilebante itu menjadi dikunjungi sampai nasional, Pak, dan internasional, bekerjasama dengan pariwisata. Nah, ini Bu Hajah mungkin diceritakan sedikit. Bu Hajah ini sebagai penggagas desa wisata, soalnya. Iya, Pak. Awal mulanya desa wisata Bilebante itu terbentuk karena adanya UMKM UD Azhari ini.
dunia usaha. Kenapa? Karena saya dulu pernah di media sosial waktu zaman baru-baru itu saya mengupload mengolah rumput laut di tengah sawah, Pak. Jadi tiba-tiba dari Kalimantan, dari Sumatera telepon, kalau benar ini olahan rumput laut ada di Bilobante gitu. Iya, Pak. Terus ada dari pemerintah daerahnya yang minta untuk berkunjung untuk dilatih masyarakatnya ke Bilobante. Awalnya saya yang dibawa keluar daerah, Pak. Alhamdulillah se-Indonesia sudah pernah saya kunjungi untuk berbagi sesama UMKM. Tapi karena pemuda Bilobante ini melihat potensi yang sangat luar biasa, kunjungan yang banyak sekali ke dunia usaha Budi Azhari itu, jadi mereka mengajak saya bagaimana kalau kita buat desa wisata, dan memang itu tidak mudah sih. Ada kerjasama dengan Jerman Indonesia yaitu ISET namanya, khusus pemberdayaan perempuan, Pak, yang membantu kami untuk mapping apa sih yang ada potensi di Bilobante itu, kita angkat, kita jadikan sebagai pilot project untuk wisata berkelanjutan. Nah, karena sudah kuatnya UD Azhari ini di sana dengan beberapa produk unggulan itu yang termasuk yang olahan rumput laut dan herbal ini, sehingga membuat gaung desa wisata itu menjadi lebih kuat, Pak, karena memang udah punya embrio dasar yang sangat kuat. Jadi kerjasama antara Pokdarwis, kepala desa itu sangat penting untuk memajukan desa. Jadi biasanya UMKM itu hanya menunggu bantuan dari pemerintah, tetapi kami ini UMKM yang membantu pemerintah desa, Pak, bagaimana memberdayakan masyarakat sekitar. Alhamdulillah dampak yang didapatkan peningkatan ekonomi keluarga di sana. Tapi intinya kalau mau membuat desa wisata itu, kalau mencari kekayaan bukan di sana tempatnya, tapi kalau mencari kesenangan, kepuasan batin dalam arti bagaimana melibatkan masyarakat sekitar itu, buatlah desa wisata. Tetapi ketika kita duduk menjadi perusahaan itu akan mendapatkan dampak yang luar biasa. Jadi biasanya kan kalau produk itu kita bingung mau dipasarkannya di mana. Tetapi kalau di desa wisata itu apapun yang kita buat insya Allah akan laku. Yang penting enak dan berkualitas. Oke. Baik. Aplaus buat Ibu ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, aplaus buat Bu Hajah Zainab sebagai penggagas desa wisata sekaligus punya UKM Budi Azhari Bilobante.